Muhammad Zanuar Ar-Rahman ya. Iya Pak. Waktu dan tempat saya berikan cukup 15 menit ya maksimal. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Hari Mukti Wibowo, STMM selaku dosen pembimbing satu saya. Yang saya hormati Bapak Basuki Arianto, STMM selaku dosen pembimbing saya, serta Bapak Waspada Teja Dirawa, STMM MTMT selaku dosen pembimbing saya, Dr. Budi Sumartono MM MT selaku dosen pembimbing saya. Jelas dong, sekolahnya capek nih, namanya ini dokter saya, bukan tukang suntik ya. Dokter tukang suntik, dokter Budi Sumartono MT selaku dosen pembimbing saya, serta Insinyur Karen Nadagi MM selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zanuar Ar-Rahman dengan NPM 181031002 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Oli Engine CFM 56-3 pesawat Boeing 737-300 menggunakan metode Economic Order Quantity. Bab 1, landasan teori. Dalamnya ada latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Untuk latar belakang masalah, persaingan dalam dunia penerbangan semakin ketat, maka dari itu perusahaan harus mempersiapkan semuanya dalam matang. PT Triganda Air Service adalah perusahaan penerbangan. Untuk menunjang kegiatan operasional, maka perusahaan harus menjaga persediaan suku cadang. Dalam hal ini, saya sebagai penulis mengambil objek poli karena termasuk sebagai suku cadang yang fast moving. Maka untuk menjaga persediaan oli ini, saya mengambil tugas akhir dengan berjudul analisis pengendalian persediaan oli engine CFM 56-3 pesawat Boeing 737-300 menggunakan metode EOP. Untuk rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama adalah metode apa yang digunakan, metode apa yang cocok digunakan. Lalu yang kedua, berapa persediaan suku cadang yang optimal. Ketiga adalah berapa titik pemesanan kembali suku cadangnya. Dan yang keempat adalah berapa total biaya persediaan agar suku cadang optimum. Untuk tujuan masalahnya adalah memahami metode peramalan apa yang sesuai, lalu menghitung jumlah persediaan pengaman yang dibutuhkan. Ketiga adalah menghitung titik pemesanan kembali, dan keempat adalah menganalisa biaya persediaan suku cadang yang optimum. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama untuk meningkatkan penghematan dari fungsi persediaan oli. Yang kedua, kendala pesawat terjaga sehingga tidak terjadi penundaan jadwal operasional. Keandalan, bukan kendala. Keandalan pesawat terjaga sehingga tidak terjadi penundaan jadwal operasional. Yang ketiga, terjadinya efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional. Dan yang keempat adalah meningkatkan kepuasan teknisi karena tidak terjadinya waktu tunggu yang disebabkan kekosongan suku cadang. Jangan bilang suku cadangnya oli ya. Oh, langsung ambil. Enggak, oli itu consumable, bukan suku cadang. Karena itu spare part yang bisa diganti. Consumable itu buat dipakai. Paham nggak? Apa? Oli. Jadi untuk suku cadangnya nanti diganti kepada oli. Lalu untuk sistematika penulisan, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk bab 2 landasan teori, persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Itu adalah menurut Prianto tahun 2007. Adapun alasan diadakannya persediaan ahli. Yang pertama adalah untuk pelaksanaan proses produksi. Dua, apabila tidak memiliki maka akan menghambat proses produksi. Dan yang ketiga, untuk menghindari kekurangan bahan baku.
Tujuan persediaan menurut Ranggoti adalah menghilangkan resiko keterlambatannya datangnya barang yang dibutuhkan, mencapai penggunaan mesin yang optimal, dan menjamin kelancaran arus produksi. Adapun fungsi persediaan menurut Handoko, yang pertama fungsi decoupling, kedua ekonomi processing, yang ketiga adalah antisipasi. Juga ada jenis-jenis persediaan menurut Trader Berry. Yang pertama persediaan bahan mentah, kedua persediaan barang-barang proses, yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Untuk ekonomi order quantity, definisinya adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan pembelian yang optimal untuk mencari berapa total bahan yang tetap untuk dibeli dalam setiap kali pembelian untuk menutup kebutuhan selama satu periode. Data-data yang akan dihitung adalah tentang biaya pesan. Rumusnya adalah jumlah kebutuhan unit per tahun dibagi jumlah barang setiap kali pesan dikali biaya pesan setiap kali pesan. Lalu biaya penyimpanan, jumlah barang setiap kali pesan dibagi 2 dikali dengan biaya penyimpanan. Biaya persediaan, jumlah barang setiap kali pesan dibagi 2 dikali biaya pesan ditambah jumlah barang setiap kali pesan dibagi 2 dikali biaya penyimpanan. Adapun reorder point, rata-rata kebutuhan dikali dengan rata-rata dan ditambah dengan safety stock. Dan terakhir adalah safety stock akar sigma x dikurang 1 kuadrat 2 dan dibagi m nya adalah jumlah data. Bab 3 metodologi penelitian. Pertama sistematika penulisan. Berdasarkan pada latar belakang ini, maka telah ditetapkan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi langkah-langkah pemecahan masalah sebagai kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar urutan pengumpulan data dan pengolahannya. Untuk studi pendahuluan dilakukan studi lapangan. Untuk studi lapangan ini, observasinya yang saya lakukan pada PT Trigana Air Service, khususnya di divisi warehouse dan purchasing, dan juga dilakukannya studi pustaka. Lalu adapun identifikasi masalah, kekosongan oli engine sehingga menyebabkan keterlambatan operasional. Untuk landasan teorinya, menghitung persediaan oli dengan menggunakan metode EOKI agar dapat mengetahui berapa persediaan oli yang optimal, menghitung peramalan 3 bulan ke depan, mengetahui safety stock, dan mengetahui titik reorder point-nya. Adapun untuk pengumpulan data dibagi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya adalah data pembelian oli, data kebutuhan oli, dan untuk data sekundernya adalah sejarah perusahaan, struktur, visi dan misi perusahaan, serta harga oli. Untuk pengolahan datanya atau pemecahan masalah persediaan oli dengan metode yang digunakan yaitu metode economic order quantity. Adapun analisis dan pembahasan berisi tentang pemecahan masalah persediaan oli dengan metode economic order quantity dan safety stock. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diolah menggunakan metode tersebut dan dilanjutkan perhitungan reorder point. Analisis biaya persediaan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan persediaan oli yang optimum. Untuk pembahasannya, hasil dari analisis permasalahan kemudian dibahas untuk persediaan oli yang optimum. Kesimpulan dan saran, pengendalian persediaan tersebut merupakan peningkatan sistem pengendalian persediaan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan proses produksi dengan efektif dan efisien. Pun kerangka pemecahan masalahnya, yang pertama dimulai lalu dibagi menjadi studi literatur dan studi lapangan, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, tujuan dan manfaat pengumpulan data, lalu dibagi menjadi data primer, ada data kebutuhan oli, data pembelian oli, dan data biaya penyimpanan oli. Untuk data sekundernya adalah sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi, dan daftar harga oli. Lalu pengolahan data, perhitungan ramalan, perhitungan mean square error (MSE) atau penghitungan economic order quantity, penghitungan safety stock, dan penghitungan reorder point. Lalu dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan, dilanjutkan lagi kesimpulan dan saran, dan selesai.
Oke, sebelum diakhiri, Anda jelaskan dulu oli tadi oli apa? Oh. Ya, ada di mana, terus pola karakter konsumsinya bagaimana, kan kita tahu. Iya. Untuk oli yang saya jelaskan di sini adalah olinya tersebut merupakan produk yang consumable yang digunakan pada khusus untuk oli engine. Kalau orang Adapun Pantai untuk Utara penggunaan ada oli Bambang engine-nya atau ini saudara. biasanya kalau dia ngomong dilakukan beli oli lain lagi. sebelum dan sesudah pesawat Oh, gitu. itu landing. Kan bahasanya lain. Dan untuk Rembang. pemasukannya itu bukan diganti secara total tetapi ditambah olinya. Bisa slang. Kurang lebih seperti itu, Pak. Tahu apa enggak? Ya. Bapak tahu. Kita tarik tanya, Pak. Oke, udah.